Jadi sebetulnya ada beberapa tahun yang lalu ada satu kalimat ya ini yang saya dapat dari diskusi dengan teman-teman arsitek, dengan Pak Ari Sunarko, Ketua YAI Jatim waktu itu. Rumah yang sesungguhnya adalah hati kita gitu ya. Ini maknanya luar biasa dalam gitu ya, bahwa sebetulnya cukup atau tidak cukup, luas atau tidak luas, besar atau tidak besar, itu sebetulnya kaitannya bukan pada space, bukan pada yang terlihat, tapi sebetulnya pada hati kita itu ya. Ketika hati kita bersyukur dengan apa yang kita punya, lahan seluas apapun, rumah sebesar apapun atau sekecil apapun, ya cukup, yaitu itu karena sebetulnya itu masalah hati gitu ya. Kalau hati kita tidak pernah bersyukur, maka seluas apapun, semegah apapun apa yang kita punya tidak akan pernah cukup. Kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya sederhana, prinsip dasar sebuah arsitektur yang sehat ya. Kalau sekarang kan isunya sehat gitu ya, sehat dan nyaman gitu ya. Ada 3 hal gitu ya, paling tidak harus arsitek itu pikirkan, dan seringkali ini kan kita lupa gitu, kita terlalu keasikan pada bentuk gitu, keasikan pada sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan masyarakat gitu ya. Karena mereka yang menempati itu adalah 3 poin ini. Ini dari perspektif kami ya, dari perspektif kami. Ada memaksimalkan pencahayaan alami, memaksimalkan ventilasi alami, misalkan ruang terbuka hijau. Sebetulnya cuma ini saja, tapi ini disinilah seni dan tantangannya ya, karena yang bisa mengoptimalkan ini, merekayasa ini adalah arsitek. Ini adalah karya A21 Saigon House di Vietnam yang mendapatkan penghargaan World Architecture Festival tahun 2012 kalau tidak salah. Ini karya yang luar biasa menurut saya, di komplek yang sebetulnya ini juga di Indonesia ukuran tanah segini ini sebetulnya umum gitu ya. Ukuran tanah sekitar 3 sampai 5 meter gitu ya. 4 meter kali 15. Itu kan ukuran ruko sebetulnya. Di Indonesia ruko kan segitu gitu ya. Tapi yang menarik dari A21 Studio adalah bagaimana dia mendesain sebuah rumah yang di lahan terbatas itu, yang di situ juga yang tinggal itu banyak orang gitu ya. Ada beberapa keluarga yang dari anaknya pemilik rumah yang tinggal di situ, yang pada umumnya itu yang dilakukan arsitek kan biasanya membaginya menjadi per lantai ya, pada umumnya gitu ya. Lantai 1 orang tua, lantai 2 anak dan keluarga, anak pertama dan seterusnya seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh A21 adalah membuat kampung di dalam satu lahan yang terbatas gitu ya. Lahan 3 kali 15 tadi, di dalam itu ada ruang-ruang gitu ya. Jadi ruang hidup bersama jadinya. Dan feel-nya yang dia didapat adalah seperti tinggal di dalam sebuah kampung, dan itu bersama-sama. Yang menarik lagi adalah bagaimana arsitek tidak berupaya untuk tampil beda atau menonjol gitu ya. Kalau kita perhatikan desainnya ini kan sebetulnya ya biasa gitu ya, tapi enak gitu ya. Jadi sebetulnya ya begitu, itu sebetulnya sudah cukup gitu ya. Jadi tidak perlu tampil yang different, tidak perlu tampil menonjol atau kontras dengan yang lainnya sehingga ada kesenjangan, tapi justru dia membaur dengan sekitarnya. Tapi ketika masuk ke dalam ruang, ini adalah satu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Masih ada pohon di situ, masih ada sinar matahari yang masuk. Kemudian ruang-ruang tadi itu seperti sebuah rumah gitu ya. Tiap ruang itu punya balkon, punya teras sendiri, punya pagar, punya pintu, punya atap, punya jendela gitu ya. Sehingga mereka yang tinggal di dalam ruang itu merasa dia tinggal di sebuah rumah. Ini dan ketika melihat antar rumah itu seolah-olah dia saling melihat rumah dengan rumah yang lain. Bayangkan di lahan 3 kali 15 gitu ya, dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Dan kenapa void-nya tidak tutup dengan material solid itu karena sirkulasi udara bisa optimal, pencahayaan alami juga tetap bisa difungsikan sebagai ruang, tapi juga secara fungsi tidak menutup gitu.
Lalu ini juga contoh yang pada umumnya ada di Indonesia gitu ya. Rumah-rumah sekarang yang dulunya itu perumahan-perumahan kecil itu lahannya itu 6 kali 15 untuk tipe 36, tapi sekarang semakin menyusut. Jadi tanah semakin mahal, developer juga semakin membagi-bagi semakin kecil-kecil supaya masyarakat bisa membeli, yang harganya juga semakin lama semakin tidak masuk akal, sehingga ini juga sebetulnya kritik juga buat pemerintah ya, karena ketika harga perumahan itu betul-betul di tangan developer, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang gitu ya. Sejak tahun 80 awal mulanya developer berkembang, hingga sekarang tidak ada kontrol terkait harga rumah, akhirnya harga rumah luar biasa mahal, dan itu mustahil dijangkau oleh teman-teman yang masih muda ya, pasangan-pasangan muda itu ya. Lahan 5 kali 15 seperti ini sebetulnya sangat sangat umum di masyarakat kita ya. Tapi bagaimana eksekusi desain, open plan, konsep membagi, karena lahannya terbatas ya, ya solusinya tidak perlu banyak skat gitu ya. Tapi tetap bukaan, tetap ada pencahayaan alam, tetap ada, bahkan pohon tetap ada gitu ya. Bagaimana konsep biophilic architecture itu juga sangat penting di zaman sekarang, supaya orang yang tinggal di dalam rumah dengan lahan yang sempit sekalipun dia tetap merasakan dekat dengan alam, sehingga psikologisnya tetap tetap sehat gitu ya. Jadi ini seperti ini, tidak banyak skat ya. Bahkan lahan-lahan yang cenderung seperti sisa-sisa gitu ya, di sela-sela antar rumah gitu ya. Di kampung-kampung banyak seperti ini. Ini sangat-sangat jamak sebetulnya di kampung-kampung yang ada di Indonesia. Lahan-lahan yang tidak ideal seperti ini, yang memang dia hanya mampu beli ya segitu gitu ya. Lebar cuma 2 meter, 2,5 meter, panjang ke belakangnya sampai kadang panjang sekali gitu ya, karena memang berimpit dengan tetangga gitu ya. Tapi ketika arsitek mau mengambil peran gitu ya, ketika tanah yang sepertinya kalau orang biasa ini dibuat apa itu ya rumah lahan seperti ini gitu ya. Tapi oleh arsitek, di tangan arsitek yang sangat cerdas gitu, semua bisa dikelola dengan sangat baik. Masih ada pohon, masih bisa antara ruang publik dan ruang privasi yang terbagi dengan sangat baik gitu ya. Sehingga rumah itu masih enak, masih manusiawi, masih nyaman, masih sehat gitu ya. Lebarnya hanya 2,5 ini ya, tapi bisa seperti ini gitu ya. Ini kalau kita mau mengambil peran gitu ya. Ini masuk ke proyek-proyek kita ya. Jadi beberapa proyek kami juga cukup menarik. Sebetulnya yang kami lakukan ini adalah sebagai bentuk apresiasi juga ya ke masyarakat yang ya katakanlah mereka sebetulnya masih dalam kategori menengah atau menengah ke bawah gitu ya. Keberanian mereka meng-hire arsitek, bahkan mengontak arsitek itu satu hal yang patut kita apresiasi gitu ya. Karena mereka sadar betul, mereka kalau saya meng-hire arsitek ini pasti biayanya nggak murah ini. Tapi beberapa desain yang kami presentasikan ini adalah beberapa contoh klien orang dari kategori menengah ke bawah yang punya keberanian itu dan punya kesadaran terhadap profesi kita gitu ya, sehingga kami memberi sebuah apresiasi kepada mereka untuk membantu mereka semaksimal mungkin gitu ya. Ini lahannya cuma 26 meter persegi tanahnya, jadi di tengah, di depan itu 3 meter, di belakang 2,5, miring-miring juga, betul-betul di dalam kampung, di gang-gang yang kecil. Bahkan untuk memotret rumah ini itu tidak bisa, karena lahan tanah jalan di depannya itu lebarnya hanya 1,2 meter dan berimpit dengan tetangga-tetangganya. Beliau pengen punya rumah yang ya secukupnya gitu ya. Lantai 1 kita desain untuk ruang-ruang publik, jadi ruang keluarga, ruang makan. Lantai 2 kamar tidur buat pasangan mereka dan anaknya. Lalu di lantai 3 juga masih bisa buat ruang kos-kosan gitu ya. Dan lantai 4 ya atau daknya itu kita fungsikan sebagai ruang untuk bercocok tanam tabula pot. Jadi masih memikirkan ekonomi, ini juga satu hal yang sangat menarik, sehingga rumah ini juga bisa menghasilkan dari sisi ekonomi ya, karena dipakai untuk kos-kosan. Meskipun sampai saat ini yang terbangun baru sampai 2 lantai. Ini pembagian sirkulasinya juga karena ada
kamar kos di atas, sehingga ada 2 sirkulasi yang menyebabkan semacam konsekuensi bentukan rumahnya itu ya. Ini desainnya kita hanya memakai rooster saja karena lahan terbatas. Nah, ini jadinya ya, foto jadinya. Ini masih 2 lantai. Ini saking sempitnya space buat foto. Ini adalah foto-foto yang diambil klien saya sendiri dan dikirim ke saya itu ya, dokumentasinya. Lalu rumah yang ada di Surabaya ini juga berada di kampung. Luas tanahnya cuma 40 meter persegi, 6 kali 8 gitu ya, tanahnya 6 kali 8. Ketika saya post ada pertanyaan tentang GSP, tidak ada GSP di kampung ya. Karena di kampung ini semua lahannya sangat sempit gitu ya. Rumah ini kan cuma 6 kali 8, kalau kepotong GSP tinggal 4 meter, nggak mungkin, kasihan. Mereka butuh ruang hidup juga, sehingga ya tidak bisa GSP di dalam sebuah kampung itu tidak ada aturan GSP. Dengan banyak bukaan kita memakai secondary skin, rumah tetap kita tidak tempelkan, ruang-ruangnya kita buka ya, tidak kita tempel ya, sehingga pencahayaan alami tetap masuk, juga sirkulasi udaranya tetap jalan. Itu yang kami coba propose ke klien, supaya meskipun lahannya sempit tapi mereka tetap mendapatkan ruang-ruang yang layak dan sehat. Ini saat ini sudah hampir selesai. Lalu ada lagi rumah yang di lahan cukup menarik di Sidoarjo. Lebarnya cuma 3 meter, panjang ke belakang 25 meter. Hanya 64 meter persegi ya lahannya ya. Ini rumah yang dibangun untuk orang tua dari yang punya tanah ini gitu ya. Jadi makanya lantainya pakai rem semuanya, dan karena rawan tempat ini banjir, maka di area private kamar ditinggikan, tapi semuanya pakai rem. Jadi sebetulnya ini sekaligus sebagai garasi dari rumah pemilik tanahnya atau anaknya ya. Jadi garasi yang didesain sekaligus sebagai rumah gitu ya. Tapi ya karena dia hanya punya tanah ini gitu ya, dia pengen membuatkan rumah yang layak buat orang tuanya tadi gitu ya. Meng-hire kami untuk membantu bagaimana mendapatkan sebuah rumah yang layak dengan lahan yang terbatas. Ini kira-kira dalamnya seperti ini, memakai rem karena orang tuanya sudah lanjut usia, terbatas. Kita masih berupaya untuk ada tanaman di dalam, banyak skylight di rumah ini, dan sekali lagi kita selalu mengoptimalkan memakai fan block atau rooster ya, karena itu sangat solusi yang simple untuk menyelesaikan masalah kelembapan dan udara yang panas. Lalu ini rumah yang ada di Sidoarjo juga, luas tanahnya cuma 84 meter persegi. Existingnya adalah rumah tipe 21 gitu ya. Tipe 21 itu ya hanya ruang tamu sama kamar gitu ya. Sama kamar 1 sama dapur, ya sudah, karena tipe 21 gitu ya. Nah, klien karena sudah punya anak 1, pengen mengembangkan rumah, dia juga pengen satu rumah yang meskipun kecil tapi pantas gitu ya. Akhirnya kita bantu membuat satu rancangan rumah yang secukupnya sebetulnya ya. Karena sebetulnya klien bisa membangun rumah ini sampai full 2 lantai, tapi kita tidak menyarankan itu karena sebetulnya yang dibutuhkan juga tidak perlu seluas itu gitu ya. Justru yang kita sarankan adalah sisakan setengah di lantai 2 dan jadikan itu sebagai ruang terbuka hijau. Jadi tempat duduk-duduk yang ada tanaman, ada pohonnya, sehingga mereka tetap punya taman di lahan yang terbatas ini gitu ya. Karena ini di dalam perumahan ya, di dalam rumah-rumah yang lain itu sudah tidak punya taman lagi semuanya, karena memang lahannya yang sangat terbatas 7 kali 12 gitu ya. Tapi kita coba propose ini dan klien menyetujui itu, dan ini jadinya. Setelah jadi, kemudian ini juga rumah di kampung di Surabaya yang luas lahannya hanya 7, ke belakangnya 15 gitu ya. Yang tidak ada GSP juga itu sebetulnya. Tapi kita berupaya karena masih 15 meter, kita tetap berupaya untuk memberi ruang, membuat sebuah ruang GSP gitu ya, yang kita jadikan sebagai ruang komunal gitu ya, untuk masyarakat atau masyarakat kampung di situ, karena di situ tidak ada tempat untuk berkumpul gitu ya. Kita membuat usulan karena memang rumah ini didesain dan dibangun ketika pandemi, maka kita mengusulkan sebuah
Kenapa tidak memakai tidak membuat mengangkat konsep badukan atau teras rumah kampung di situ yang juga masih ada beberapa di situ seperti ini. Jadi badukan itu sebetulnya fungsinya sangat sangat banyak gitu ya, selain tempat duduk, sebagai batas teritori, sebagai tempat diskusi, sebagai tempat menerima tamu secara informal gitu ya. Yang itu sebetulnya kalau kita desain kan sebetulnya juga bisa ya, kalau arsitek mau mendesain dengan mengambil sebetulnya nilai saja value-nya badukan itu, tapi kita buat yang modern gitu ya. Di depan kita jadikan sebagai ruang komunal sebetulnya. Jadi kita kira seperti ini. Nah, ini jadinya ya, ini badukan tadi yang kita coba reimplementasi, dan ini desainnya rumah kecil di lahan 7 kali 15. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.